طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita insyaallah akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab At-Tauhid, kitab At-Tauhid, dan kita akan mengambil keterangan penjelasan dari seorang ulama besar di masa ini, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah, guru kita, ya guru kami di Riyadh sana, dan salah satu dari mufti senior di Saudi Arabia di Lajnah Daimah, dan juga termasuk dari salah satu anggota Hay'ah Kibaril Ulama Saudi Arabia. Alhamdulillah kita sempat bertemu beliau di kantornya, sempat belajar, ya, beberapa kali kita bertemu beliau di Madinah ataupun di Riyadh. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, penjelasan tentang kitab Tauhid yang pertama, babnya waktu itu adalah yaitu kitab Tauhid secara umum, ya, kitab Tauhid secara umum. Nah, berikutnya agar kita tahu peletakan dari bab-bab di dalam buku ini. Yang keduanya adalah bab tentang keutamaan tauhid, ya, keutamaan tauhid dan penghapusannya, ya, terhadap dosa-dosa. Ini keutamaan tauhid sudah kita pelajari, alhamdulillah. Nah, berikutnya lebih rinci lagi, siapa yang merealisasikan tauhid, dia akan masuk surga dengan tanpa hisab. Ini bab berikutnya, man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bi ghairi hisab. Siapa yang benar-benar merealisasikan tauhid, masuk surga langsung tanpa mampir ke neraka. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya, ya, pengaruh dari tauhid ini. Dan berikutnya kaum muslimin, akan kita masuki bab baru, lawan dari
tauhid, yaitu apa? Kesyirikan. Bab berikutnya adalah babul khaufi minasyirki, bab takut dari kesyirikan. Ya, seorang yang muslim, seorang yang beriman, seorang yang muwahhid, seorang yang benar-benar menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, yang bergantung, bertawakal, percaya dan mempercayakan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan takut dari yang namanya kesyirikan. Ya, akan takut dari yang namanya kesyirikan. Semakin baik tauhidnya seseorang, semakin tinggi tingkatannya, semakin tinggi dia dalam mengharap, tunduk, ya, dalam butuhnya dia kepada Allah, merasa hinanya dia kepada Allah, merasa sangat bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi derajatnya, kebutuhan dia terhadap Allah, akan sangat takut, ya, akan semakin merasa takut kepada lawannya tauhid, yaitu apa? Kesyirikan. Ya, bab ini diletakkan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kenapa kita harus takut dari kesyirikan? Li'annahu a'zamud dzunub. Karena kaum muslimin, kesyirikan merupakan dosa yang paling besar. Ya, dosa yang paling besar yang tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang bahayanya kesyirikan. Surah An-Nisa ayat 48, dan juga di tempat yang lain masih di dalam surah An-Nisa pun ayatnya sama, berbunyi innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni, ya, tidak akan mengampuni apabila Allah disekutukan, disandingkan dengan sesuatu, atau tidak akan mengampuni kesyirikan, gampangnya demikian. Wa yaghfiru ma duna dzalik, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mau mengampuni dosa-dosa yang di bawah atau yang selain daripada kesyirikan, liman yasha, bagi yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, bagi yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ini kalau dosa selain syirik. Ada zina, zina keji, apa ya? Buruk, jahat. Tetapi masih punya kesempatan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Dosa korupsi misalnya, bisa jadi akan diampuni. Tapi kalau dosa korupsi mungkin kaitannya dengan orang lain, ya Pak ya, mencuri, berbuat zalim kepada harta orang lain. Kalau yang seperti ini ya tidak akan terampuni. Tidak akan terampuni dalam artian karena ini kaitannya dengan manusia, ya. Harus ada hisabnya nanti, harus ada gantinya, bayarannya, ya. Kalau dosa yang berkaitan dengan orang lain, mencuri, ghibah, ya, mengambil haknya orang, ya, dan lain sebagainya. Karena enggak kaitannya dengan Allah. Yang kaitannya dengan Allah maksudnya, yang kaitannya dengan Allah, zina, minum khamar, atau pelanggaran-pelanggaran yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, masih punya kesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi bagi orang yang Allah kehendaki, bisa jadi diampuni, bisa jadi tidak diampuni. Dari ayat ini kaum muslimin, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, menunjukkan bahwa syirik merupakan dosa yang terbesar. Sedangkan dosa yang lain kita katakan tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hatta pun misal gini Pak, misal ada orang utang nggak dibayar, ya utang nggak dibayar, ini kan zalim. Dia secara hukum tidak akan diampuni atau tidak akan diampuni karena berkaitan dengan orang. Nah, nanti bayarannya dengan cara pahalanya, ya orang yang menzalimi tersebut diambil. Ini pertama, kedua. Kemudian bisa jadi pahalanya habis kan ya, habis. Maka dosanya akan ditanggung, ya. Dosanya yang dizalimi akan ditanggung, ya, oleh orang yang menzalimi. Atau kaum muslimin, atau kalau ini kaitannya dengan manusia yang lain, misal hutang nggak mampu bayar atau nggak dibayar, ya nggak dibayar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, ya, untuk mengganti atau membayarkan utangnya si hamba ini di hari kiamat nanti, itu bisa jadi, ya, bisa jadi. Kalau Allah menghendaki, ada orang utang nggak dibayar. Kalau Allah menghendaki, bisa jadi nanti Allah yang akan membayarnya secara gratisan, ini gantinya atas dosanya fulan. Itu kalau Allah mau berbuat baik kepadanya. Bisa jadi seperti itu, wallahu a'lam. Walaupun ini kaitannya dengan hamba yang lain. Tapi kalau kaitannya dengan Allah langsung, kita bisa langsung katakan tahtal masyiah. Tahtal masyiah, kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampuni secara cuma-cuma, ya. Mungkin ada faktor dari yang lain. Faktor misal orang ini pernah berbuat baik kepada kucing misal, ya. Kan kita ingat ya Pak, ada pezina yang diampuni dosanya karena memberi minum seekor anjing. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi ada orang yang istiqomah ngajari anak-anak TPQ misal, ya, dia punya dosa, nah, kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dengan kebaikan orang tersebut yang lain, atau wallahu alam, ya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuninya secara cuma-cuma, ya, karena dipandang orang ini berhak untuk diampuni. Atau karena tauhidnya dia masih bagus, ya, tauhidnya dia masih bagus, tidak berbuat syirik, ya, ini dosanya besar banget, ya, tapi dosa selain syirik masih ada kemungkinan oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni. Kaum muslimin, kenapa kita takut dari kesyirikan? Dikatakan di sini karena yang namanya kesyirikan adalah aqbahud dzunub, paling jeleknya dosa, wa adzlamu dzulm, ya, dan paling zalimnya kezaliman, paling zalimnya kezaliman. Bayangin, Allah sudah menciptakan kita dengan sebaik-baik ciptaan, enggak sembarangan, diurus, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak kita belum berbentuk apa-apa, diadakan, ada proses di situ, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan detailnya. Bapak ibu kita baik, ya, tapi Allah lebih baik, lebih rahmat, lebih sayang kepada kita daripada bapak ibu kita. Karena Allah yang memperhatikan sejak kita belum berupa apa-apa, ya, dari air mani bercampur, kemudian ada proses di situ, ya, diberi makan, kemudian sampai di dalam kandungan lahir, itu semuanya punya proses. Detak jantungnya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di seluruh
sendi-sendi tubuh kita. Bagian-bagian terkecil diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat seksama. Enggak ada yang kurang. Ya, enggak ketinggalan. Tangannya panjang sebelah, mungkin kesasar letaknya mungkin. Allah Subhanahu wa taala sudah berbuat baik demikian. Sudah lahir kemudian lahir disediakan bapak sama ibu yang menyayangi kita. Dijadikan seorang bayi mahalur rahmah, tempat kasih sayang bagi orang yang melihatnya. Siapapun akan sayang sama bayi, kecuali orang yang sakit ya, orang yang sudah mentalnya menyimpang. Ada orang atau ada bayi dibuang di naudzubillah di tong sampah misalnya, atau di WC dan seterusnya karena perbuatan zina. Ya. Tapi pada asalnya seorang bayi itu mahallur rahmah, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat ya semua orang senang sama bayi. Pasti sayang. Pasti semuanya akan menolongnya. Disediakan atau dijadikan bapak ibu untuk kita. Bapak yang menyayangi kita ya, siap untuk mengorbankan nyawanya untuk kita kalau ada apa-apa. Ibu kita pun demikian, begitu sayangnya ya, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, makanannya, minumannya, oksigennya, darahnya dan seterusnya, semuanya berjalan dengan lancarnya, mudahnya. Kita enggak perlu mikul rezeki ya, kita enggak perlu mikul rezeki kita, tapi Allah sediakan. Nah ini lah sudah kayak gitu ya, kok kemudian dia berbuat syirik? Apa enggak zalim banget? Dia malah menyekutukan Allah, malah dia mengatakan bahwa nikmat ini adalah dari fulan dan fulan ya. Saya dewasa adalah hambanya fulan, hambanya Tuhan ini dan Tuhan itu. Apa enggak zalim sekali? Ya zalim sekali. Karena kaitannya atau yang dizolimi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nikmat Allah banyak sekali ya. Nikmat Allah banyak sekali. Dari sisi nikmat, belum dari sisi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha besar, maha kaya ya. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mulia, maha tinggi. Kok kita saru ya? Kok kita kurang ajar gitu ya sama Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita mungkin enggak sopan sama temen itu biasa ya Pak ya. Enggak sopan sama presiden misal, atau sama Pak Lurah, Pak Presiden, itu kan ininya levelnya lebih tinggi lagi sama Pak Presiden misal. Kok saru gitu ya. Nah ini sama Allah Tuhan semesta alam. Ini dari sisi itu. Dan dari sisi yang lain masih banyak ya. Intinya bahwa syirik adalah kezaliman yang sangat zalim, yang sangat parah. Ya. Di antaranya dalil yang lain bahwa yang menunjukkan bahayanya syirik, kita pun harus takut dari kesyirikan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah." Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, pasti Allah akan haramkan surga kepadanya. Ya, harapkan surga darinya. Tidak akan masuk surga intinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk." Ini Nabi Muhammad yang diancam. Sebaik-baik ciptaan ya, sebaik-baik rasul diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad uhiya ilaik, sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablik, dan kepada orang-orang sebelum engkau wahai Muhammad, la in asyrakta, seandainya engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, pasti ini la sudah sungguh-sungguh, la yahbatanna nun taukid pun sudah tambah lagi, sungguh-sungguh pasti akan terhapus seluruh amalanmu kalau berbuat syirik.
yang diancam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah bagaimana kita? Ya, bagaimana kiranya dengan kita yang hamba yang biasa saja, yang banyak dosanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka berbuat syirik, pastilah akan terhapus seluruh apa yang mereka amalkan. Bapak Ibu semuanya, kalau kita berbuat syirik meski sedikit, ya meski sebentar, kurban dengan seekor lalat kepada berhala, efeknya apa? Akan terhapus seluruh pahala yang ada. Amalan hajinya ya hapus, amalan sholatnya yang sejak ya dia balik sampai saat itu ya terhapus, sedekahnya terhapus, seluruhnya dihapus. Enggak kanggo gawe. Ini apa enggak sia-sia? Sayang sekali. Ya, kalau berbuat syiriknya syirik besar. Ya, sehingga kita haruslah takut, khawatir ya diri kita terjatuh ke dalam kesyirikan. Lalu bagaimana kalau kita takut? Ya kita belajar. Syirik itu kayak apa sih? Apa saja sih? Ya. Nah ini, kadang orang nggak tahu ya, syirik itu dikiranya cuma nyembah patung. Ternyata banyak syirik itu, Pak. Ya, syirik itu banyak. Ada orang yang ya ada ucapan, ada sifatnya perbuatan, yaitu kurban lalat kepada patung misalnya, nazar kepada jin, ya sih banyak. Ya nanti kita akan mengupas satu persatu di dalam kitab tauhid ini. Ini kitab yang paling lengkap membahas apa itu tauhid, apa itu syirik. Nah kita kemudian berikan dalil oleh penulis kitab di sini bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Muwahhidin, bapaknya orang-orang yang bertauhid, panutannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam sampai berdoa, ya Allah, jauhkanlah aku wa baniya dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ya, dari menyembah berhala. Surat Ibrahim ayat 35. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim pun khawatir terhadap dirinya, khawatir terhadap anak-anaknya, ya, dari menyembah berhala atau dari berbuat syirik. Bahkan diceritakan di sana Nabi Ibrahim berwasiat, ya, am kuntum syuhada'a id hadara Yaqub al-mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ini bukan Nabi Ibrahim tapi Nabi Yaqub. Apakah engkau menyaksikan wahai Muhammad atau wahai para Nabi Muhammad dan para sahabat, id hadara Yaqub al-maut, ketika Nabi Yaqub dihadiri oleh kematian. Id qala li banihi, ketika berkata kepada anak-anaknya, saat itu sedang sakaratul maut. Yang dikhawatirkan oleh Nabi Yaqub bukan sebagaimana kita khawatir nanti makan apa, nanti kerjanya apa, ya nanti warisannya yang mana, enggak. Tapi idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku mati nanti? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida. Mereka mengatakan kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhannya bapakmu yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu sesembahan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah orang-orang yang berislam kepada Allah. Ini ya. Khawatir, para nabi itu khawatir, Pak. Lah kita kok aman-aman saja, ya. Bagaimana bisa? Kita kok aman-aman saja? Bahkan ada yang mengatakan bahwa umat Muhammad itu enggak akan jatuh ke dalam kesyirikan, enggak akan nyembah patung lagi sudah. Ya.
Ya nggak patung, kan? Bisa jadi gambarnya yang kata orang-orang itu wali-wali disembah, diiktikafi, ya. Jadi orang nginep di mendiami, entah itu gambar, entah itu kuburan, atau petilasan-petilasan gua-gua, dia iktikaf di situ. Padahal yang namanya iktikaf di mana, Pak? Di masjid. Kok ada iktikaf di gua, ada iktikaf di petilasan, ada iktikaf di kuburan? Sewengi, ya ada iktikaf di gunung, Pak, muncrit. Karena ada makam ini dan makam itu. Ya, iktikaf. Atau batu gede, saya pernah lihat. Ya, saya pernah lihat batu besar, ada persembahannya di situ, ya, tempat. Padahal itu di gunung, ya, di gunung itu kita saja waktu itu karena ingin ya jejak petualangan kayak gitulah, ya, kepengen anak muda lah, kepengen naik gunung gitu, ya, mendaki. Itu kita naik ke sana capeknya luar biasa, ya, capeknya luar biasa. Terus kita dapati di sana, oh ternyata ada batu besar, di situ ada persembahannya. Ngapain ini, ya, di kesini? Cuma untuk berbuat syirik. Entah nyari pesugihan, entah nyari wangsit, wallahu alam, ya. Ini kaum muslimin tidak seharusnya iktikaf, nyari pesugihan, maksudnya nyari rezeki, nyari kekayaan, nyari keberkahan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masjid pun ada berkah, enggak kalah jauh. Kepada orang tua kita itu berkah. Kepada orang tua kita berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, itu sumber keberkahan yang enggak diragukan lagi. Doa yang paling manjur doanya siapa? Orang tua, bapak ibu kita. Coba minta didoakan kepada orang tua kalau kita mau punya hajat dalam sekolah kita, dalam hidup kita, dalam banyak hal. Minta doa, enggak usah jauh-jauh, kepada orang tua. Bapak, Pak, Bu, doakan saya. Ya, ini terbukti kita yang telah pernah juga, ya, atau ustadz yang lain, Ustadz Firanda pun pernah bercerita di YouTube-nya bagaimana beliau kisah belajarnya sampai S3. Ya, saya sendiri pernah mencoba, ya. Saya sendiri kenapa, ya, bisa diterima di Jamiah Islamiyah dulu, padahal hafalan saya waktu itu cuma 5 juz, ya, enggak banyak. Sedangkan yang daftar itu banyak yang sudah hafid Quran. Saya cuma minta didoakan sama ibu. Ternyata tesnya saya itu paling mudah, ya. Terus saya tesnya bertiga, 2 ini hafid Quran, 1 saya ini enggak hafid Quran, cuma 5 juz saja. Tapi ya saya alhamdulillah minta doa sama ibu, dan qadarullah, ya, saya diterima. Saya juga enggak paham ini kok saya diterima padahal ini 2 hafid, ya. Entah doa ibu, ya, saya husnudzonnya ini doa ibu, wallahu alam, ya. Ya bapak ibu, ya, ini pun jangan pelit untuk doakan anaknya, ya. Imam Bukhari, Bu, ya, atau bapak ibu semuanya, ini Imam Bukhari. Tadinya seorang yang buta. Lihat di biografinya Imam Bukhari. Tadinya seorang yang buta. Ibunya mendoakan beliau setiap hari, nangis di saat sholat malam setiap hari. Kemudian tiba-tiba ibunya mendapati bermimpi, wallahu alam, didatangi oleh Nabi Ibrahim atau siapa, mengabarkan bahwa anakmu nanti akan menjadi seorang yang demikian. Dan ternyata benar, menjadi Imam Bukhari yang kita tahu sekarang, yang mana beliau kalau mendengarkan hadis langsung hafal. Beliau menghafal ratusan ribu hadis, ya, jutaan hadis mungkin, ya. Ini ibunya Imam Bukhari. Atau yang lainnya banyak sekali lah kisah-kisah tentang doa ibu, doanya orang tua kepada anaknya. Imaam Syafi'i bagaimana didoakan, Imam Ahmad ibn Hanbal menjadi seorang ulama besar seperti itu, ya, karena ibunya mempersiapkan keperluan belajarnya sebelum subuh, ya, sebelum subuh. Bisa dilihat di kisah-kisah tentang doa ibu atau doa orang tua kepada anaknya. Itu sumber keberkahan. Nah, sekarang kebalik, kenapa
banyak yang mencari berkah kepada yang enggak jelas, ya, enggak jelas. Ya diyakini kuburannya wali, diyakini kuburannya wali, wallahu alam. Apakah iya benar kuburannya wali? Ternyata ada versi-versi ini, ada yang di sana, ada yang di sana, di sana. Walinya namanya sama, tapi kuburannya ada 4 atau 5. Ya kita juga nggak tahu ya, apakah benar itu wali. Ya, qad khalat, itu para wali kalau memang soleh, ya itu soleh. Ya, kembali kepada mereka. Qad khalat, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Itu umat atau para wali yang 9 mungkin ya, itu sudah berlalu. Ya bagi mereka amalan mereka, laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Sedangkan kalian ya tanggung jawab atau akan mendapatkan amalan-amalan kalian sendiri. Itu para wali, ya sudah kalau memang soleh, benar ya soleh. Wali bagi mereka kesolehannya, bagi mereka pahalanya. Ya kita ngapain ya? Kita akan selamat kalau kita beramal sendiri. Demikian kaum muslimin. Ya. Kita kembali kepada pembahasan bahwa Nabi Ibrahim itu khawatir terhadap dirinya, khawatir terhadap anak-anaknya dari berbuat syirik. Bahkan Nabi Yakub, ya bahkan Nabi Yakub diceritakan demikian ketika meninggalnya pun khawatir dari kesyirikan. Salah orang yang mengatakan bahwa di umat Muhammad nggak akan terjadi kesyirikan. Ya, nyatanya banyak. Ya, nyatanya banyak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang bisa diambil faidah dari hadis ini? Ya, dari ayat ini yang pertama adalah bahwa syirik merupakan dosa yang terbesar. Ini sudah kita terangkan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya tidak diampuni kalau orang tersebut mati dalam keadaan berbuat syirik. Pasti ya kalau orang berbuat syirik mati enggak taubat, pasti masuk neraka kekal ya, dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti hapus amalannya. Ini ngerinya, ya ngerinya berbuat kesyirikan. Kekal Pak, kekal sudah setahun, 2 tahun, 1.000.000 tahun, 100 tahun, ya, nggak ada habisnya, sudah netep di neraka, apa nggak takut? Ya. Kemudian yang kedua, bahwasanya selain dari syirik, dari dosa-dosa, kalau pandangan kita ya, pandangan kita antara syirik dengan membunuh gitu ya. Pandangannya manusia mungkin apa? Lebih besar membunuhnya ya, pandangannya manusia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar adalah kesyirikan. Bahwasanya selain dari syirik, kalau orang tersebut belum bertaubat, akan kita katakan, atau para ulama ini mengatakan tahtal masyiah, statusnya sesuai kehendak Allah, di bawah kehendak Allah. Insya'a ghafara, kalau Allah menghendaki Allah akan mengampuninya, walaupun tidak bertaubat. Jika Allah berkehendaki akan mengadabnya, tapi pun sesuai dengan kadar dari dosanya. Orang yang berzina enggak taubat tapi masih bertauhid, ya, kalau Allah menghendaki ya akan diampuni, kalau Allah kehendaki ya tidak diampuni, berarti dia diadab. Tapi enggak kekal di neraka. Ya, ini menunjukkan bahwa syirik itu dosa yang sangat berbahaya. Yang ketiga, hendaknya kita takut dari yang namanya kesyirikan. Karena Nabi Ibrahim saja, Imamul Hunafa, imamnya para orang-orang yang bertauhid, ya, imamnya orang-orang yang bertauhid, yang beliau pernah mematahkan atau memecah berhala dengan tangannya, beliau sendiri takut dari kesyirikan. Bagaimana kiranya dengan kita? Kemudian masyru'iyatu du'ail insan li nafsi wa li dzurriyyati,
syariatkan bagi seorang untuk berdoa, mendoakan dirinya ataupun mendoakan orang lain, mendoakan keturunannya terlebih, ya, mendoakan apa? Keturunannya, mendoakan anak-anak kita. Di sini Nabi Ibrahim mendoakan dirinya dan anak keturunannya dari berbuat syirik. Maka kita pun hendaknya berdoa demikian. Hendaknya kita berdoa dari dosa kesyirikan atau dosa-dosa yang lain. Rabbana hab lana minas sholihin, ya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi doa itu enggak cuma untuk diri kita sendiri, tapi hendaknya kepada untuk orang lain, ya, untuk anak-anak kita, keluarga kita dan seterusnya. Kemudian yang keenam, ar-radd 'alal juhal. Di sini terdapat bantahan bagi orang-orang yang tidak berilmu. Mereka mengatakan bahwa umat Muhammad, umat Islam ini tidak akan ada lagi dosa, tidak akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Kalau kasusnya demikian, aman, merasa aman, ya, dari kesyirikan, biasanya akan terjatuh. Kenapa, Pak? Karena merasa aman, santai gitu ya, santai, sehingga sangat riskan. Malah justru orang yang seperti ini akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian kaum muslimin, ada hadis di sana. Fa fil hadisi akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Berikutnya muallif penulis membawakan dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa Nabi pun takut dari kesyirikan, takut umatnya, ya, takut terhadap umatnya kalau umatnya terjatuh ke dalam kesyirikan. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabarani di dalam Mu'jamnya. Beliau bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum, yang paling aku takutkan yang akan menimpa kalian adalah asyirkul asghar, yaitu syirik kecil. Fasu'ila anhu, dan ditanyakan kepada Nabi SAW apa itu syirik kecil. Maksudnya adalah ar-riya, yaitu riya, pamer dengan ibadah, beribadah tapi menginginkan agar manusia melihatnya kemudian memujinya. Ini riya. Dan di dalam hadis yang lain kaum muslimin, bahkan sampai Rasulullah SAW menggambarkan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih dajjal. Nabi SAW bersabda, mau enggak aku beritakan kepada kalian sesuatu yang sangat aku takutkan akan menimpa kalian, yang aku sangat takut, ya, ini menimpa kalian melebihi fitnahnya, ujiannya atau malapetakannya nanti Al-Masih Ad-Dajjal, melebihi dari fitnahnya Dajjal. Yaitu apa? Kemudian dijawab oleh Nabi SAW, ya, diberitakan oleh Nabi SAW, yaitu asyirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Apa maksudnya syirik yang tersembunyi? Nabi SAW melanjutkan, yaqumur rajul fayusalli, ada orang berdiri hendak sholat, kemudian dihiasi sholatnya, diperbagus sholatnya karena dia tahu ada orang yang melihat dia sedang sholat. Nah, ini namanya syirik khafi atau syirik kecil, tadi sama dengan riya. Jadi Nabi SAW sangat mengkhawatirkan umatnya terjatuh ke dalam syirik kecil, yaitu riya. Ya, ini syirik kecil saja bahaya, ya, apalagi syirik besar. Nabi SAW khawatir terhadap syirik kecil. Syirik kecil saja Nabi khawatir, apalagi nanti apa? Kesyirikan yang besar. Sehingga kaum muslimin, Nabi SAW di dalam banyak hadisnya pun
menutup jalan-jalan yang akan menuju kesyirikan. Nabi SAW melarang untuk menggambar makhluk yang bernyawa biar nggak jatuh ke dalam kesyirikan. Nabi SAW melarang untuk membangun kuburan. Nabi SAW melarang untuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Nabi SAW melarang untuk menghiasi kuburan dan seterusnya. Nabi SAW melarang ucapan-ucapan yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Masya Allah wa sya'a Muhammad misalnya. Nabi SAW melarang dirinya dipuji-puji berlebihan. Ya, la tatruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan engkau memuji aku, menyanjung aku sebagaimana orang Nasara menyanjung Isa bin Maryam. Karena khawatir, takut dari kesyirikan. Nabi khawatir umatnya terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka kita pun semestinya demikian, ya, khawatir diri kita terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, dalam hadis ini kita ambil ibrahnya kaum muslimin bahwa syiddatul khauf minal wuqu' fi syirkil asghar. Nabi SAW sangat takut dari terjatuhnya umatnya ke dalam syirik kecil, yaitu riya di sini. Jadi sebenarnya syirik kecil itu banyak ya. Ada riya, ada orang mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad, atau bersumpah dengan nama selain Allah. Misal demi Muhammad, demi malaikat Jibril, demi Rasul, ini tidak boleh. Harusnya demi Allah. Atau menyandarkan sebab, orang bersandar kepada obat misal. Orang sakit biar sembuh, dia bersandar kepada obat. Ini pun syirik kecil ini banyak. Syiddatul khauf minal wuqu'i syirkil asghar. Takutnya ya, atau syirik kecil itu sangat ditakuti karena dua hal. Pertama, bahwa Rasulullah SAW, kenapa kita harus takut dari syirik kecil ini? Karena Nabi SAW sendiri sangat mengkhawatirkannya, sehingga pun kita meneladani beliau. Ini itu alasan pertama, karena Nabi sendiri takut dengan takut yang sangat, maka kita pun harus takut dengan takut yang sangat. Bahaya banget gitu ya. Kemudian yang kedua, karena kaum muslimin syirik kecil ini, ya, memang syirik kecil ini, riya terutama, ini khawatir sekali terjatuh atau menimpa kepada orang-orang yang kelihatannya soleh, ya. Justru malah, ya, syirik kecil ini sangat potensi menimpa kepada orang yang banyak ibadahnya, ya. Wa min dunihi faman dunahum min babil aula. Sedangkan, ya, selain mereka, selain orang soleh, terlebih lagi orang soleh saja, ya, dikhawatirkan terjatuh ke dalam kesyirikan kecil, yaitu riya, apalagi selain mereka. Sehingga, ya, hati-hati, jangan sampai kita kemudian merasa ujub dengan amalan kita. Sudah bangun masjid misalnya, sudah haji, ya, kemudian kita merasa bangga dengan amalan kita. Ini riya, kaum muslimin. Ya, ini ujub sama riya hampir sebenarnya beda, tapi hampir sama. Tapi sama-sama akan menghapuskan pahala. Ya, ini kita hendaknya takut dari yang seperti ini. Syirik kecil, ya, syirik kecil ditakutkan karena, ya, ini pun bisa menimpa orang-orang yang soleh. Kemudian yang kedua, kaum muslimin, syiddatu syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam. Betapa sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Beliau takut umatnya terjatuh ke dalam kesyirikan. Berarti menunjukkan bahwa Nabi sangat sayang. Dan betapa semangatnya Nabi SAW memberikan bimbingan kepada mereka
dan memberikan nasihat kepada mereka umatnya. Bimbingan. Tidak boleh membuat patung-patung. Diharamkan di dalam agama kita membuat patung-patung atau monumen yang ini sangat riskan, sangat potensi untuk disembah. Membangun kuburan pun dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kuburannya Nabi, ya, kuburannya Nabi sendiri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan umatnya, jangan menjadikan kuburku, ya, seperti wasan yang disembah, seperti berhala-berhala yang disembah. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin, pelajaran dari hadis ini, annasyirka yang qasim ila akbar wa asghar, bahwa kesyirikan itu terbagi menjadi dua, ada yang besar, ada yang kecil. Karena di sini disebutkan ada kesyirikan kecil, berarti menunjukkan di sana ada kesyirikan besar. Lalu bedanya apa? Bahwa syirik besar, ya, syirik besar itu secara definisi adalah menyamakan selain Allah, menyandingkan selain Allah dengan Allah, yang pada sisi-sisi atau pada hal-hal yang memang menjadi kekhususannya Allah. Ya, ini syirik besar. Misal ada orang bersujud kepada selain Allah, yang harusnya sujudkan hanya kepada Allah, ini sujud kepada selain Allah, berarti syirik besar. Ada orang menyembelih untuk selain Allah, nah ini pun syirik besar. Ada orang takut dengan takut yang ibadah kepada selain Allah, ini berarti dia menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingannya Allah. Ini syirik besar. Sedangkan syirik kecil yaitu hal-hal yang di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW diberitakan kalau itu syirik, tapi belum sampai tingkatan syirik besar. Misal bersumpah, ya, bersumpah kepada selain Allah, yaitu bersumpah dengan nama Ka'bah, misal demi Ka'bah. Ini dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, ini termasuk dari kesyirikan. Ngomong syirik, ini syirik. Ya, siapa yang bersumpah, ya, kepada selain Allah dengan selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Tapi para ulama menjelaskan bahwa yang seperti ini belum sampai pada tingkatan syirik besar. Maka ini termasuk syirik kecil. Ya, ria dikatakan oleh Nabi sebagai kesyirikan, tapi syirkul khafi atau syirkul asghar. Ini menunjukkan bahwa syirik itu ada dua, syirik besar dan syirik kecil. Nah, sekarang perbedaan secara efeknya. Kaum muslimin, bahwa syirik besar itu akan menghapus seluruh amalan-amalan. Ini kalau syirik besar. Sedangkan syirik kecil akan menghapus pahala amalan yang tercampuri oleh syirik kecil itu. Ya, misal sholat, kalau pengen pujian, pengen jabatan, ya, pengen dunia, ria jatuhnya, berarti syirik kecil. Tapi kalau ada orang sholatnya kepada atau mempersembahkan sholatnya kepada selain Allah, berarti ini apa, Pak? Syirik besar sudah masuknya. Sholat kepada bintang-bintang, ya, sholat kepada api misal, ini syirik besar. Tapi kalau dia sholatnya untuk Allah, ya, sholatnya untuk Allah, tapi di situ ada campuran ingin pujian, ingin jabatan, ya, ingin dunia biar dibayar dan seterusnya ya, ngimami misal, adzan misal, pengen bayaran. Bukan berarti nggak boleh dibayar ya, Pak, tapi menginginkan dengan ibadahnya benar-benar menginginkan dunia, ini nggak boleh. Kalau misal ada bayaran, ya alhamdulillah. Tapi jangan sampai ada niatan dengan adzannya, dengan sholatnya dia sebagai ngimami, atau dengan dakwahnya dia mencari popularitas, mencari dunia, mencari gaji dan seterusnya. Ini jangan sampai, karena ini akan terjatuh ke dalam kesyirikan.
ada orang sekarang banyak sekali hal-hal yang sholat duha misalnya, sholat duha biar dapat mobil gitu ya, meniatkan sholat duha untuk dunia ya. Ini gimana ini ya? Ya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang seperti ini tidak selayaknya dilakukan. Kan kita berdoa wala taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu sebagai impian terbesar saya. Itu doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada ibadah, yang pertama hendaknya kita niatkan untuk mencari pahala, untuk mencari ridho Allah, itu yang utama. Ya, itu yang utama. Adapun perkara dunia itu jangan dijadikan tujuan. Ya hanya kalau ada efeknya dunia ya kita terima gitu ya. Alhamdulillah, kita syukuri, kita ngarep iya, tapi jangan sampai dijadikan murni sholat duhanya kamu pengen mobil, jangan. Ya. Sholat duha karena menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hendak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia puasa pun demikian karena hendak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian saya pengen puasa biar dapat mobil, biar dapat rumah dan seterusnya. Ini aib ya, ini aib. Berarti dia menjadikan dunia sebagai tujuan, sebagai akbaroham hammihi, sebagai cita-citanya yang terbesar. Padahal ini amalan akhirat ya. Kalau amalan akhirat dipergunakan untuk mengejar dunia, ini termasuk kesyirikan ya, walaupun ini kesyirikan kecil. Ya, wallahu taala alam. Ya sama kayak misal istighfar ya Pak ya, istighfar. Istighfar kan tujuannya apa? Biar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan utamanya. Letakkan ini dulu. Kan secara arti apa? Ya Allah, ampunilah aku. Tapi ketika dia istighfar, astagfirullah, bayangannya apa? Biar dapat anak misal, biar dapat harta misal. Ya ini keliru. Tak jadikan akhirat sebagai tujuan pertama kali. Tujuan obsesi terbesarnya ya akhirat. Jangan sampai kemudian dunia sebagai tujuan utamanya. Wallahu taala alam. Kayak sedikit-sedikit solawati gitu ya. Ini mobil solawati biar bisa beli mobil kayak gitu, solawati. Ini naudzubillah. Ini enggak sepantasnya. Ini keliru kaum muslimin. Jadikan solawat ya solawat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang yang tahu seharusnya dunia itu enggak ada apa-apanya ya. Dunia itu bagi orang yang beriman hina. Kok kita menginginkan dengan sholat kita untuk mendapatkan dunia? Bagi orang yang beriman itu enggak akan seperti itu cara pandangnya, ya. Ya akhirat pasti. Karena dunia itu digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, levelnya atau beratnya itu tidak lebih berat dari sebelah sayap nyamuk. Atau perbandingan dunia dengan akhirat adalah seperti jarum yang dicelupkan ke dalam lautan, kemudian diangkat jarum tersebut, air yang ada di jarum itulah dunia, sedangkan lautannya adalah akhirat atau surga. Ya, sehingga enggak pantas orang yang menjadikan amalan-amalan yang itu sifatnya untuk akhirat kemudian dibalik menjadi menginginkan dunia. Baik, kemudian kaum muslimin, bahaya yang kedua tadi ya, syirik besar menghapus pahala seluruhnya dari sejak dia dewasa sampai saat itu. Sedangkan syirik kecil akan menghapus pahala amalan yang dikerjakan karena tercampur ya, yang saat tercampur itu. Kemudian yang kedua, bahwa syirik besar akan mengekalkan pelakunya di dalam neraka.
kekal. Ya. Enggak hitungan. 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, terus kekal abadi di neraka. Naudzubillah. Apa enggak bahaya banget ini? Syirik besar. Sedangkan syirik kecil, ya, itu akan memasukkan seseorang ke dalam neraka, tapi tidak kekal di neraka. Hanya sekadar syiriknya saja, sekadar parahnya sampai mana. Tapi kaum muslimin, di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah syirik kecil diampuni oleh Allah? Ya, ada kemungkinan diampuni oleh Allah atau tidak? Nah, ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa syirik kecil pun tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya saja dia akan diazab di neraka sekadar kadarnya. Enggak akan ada kemungkinan diampuni, ya, kalau syirik kecil. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebagian ulama yang lainnya menyatakan bahwa syirik kecil pun sama seperti dosa besar, ya, tahtal masyiah. Wallahu alam, saya juga enggak tahu mana yang lebih kuat. Ala kulli hal bahaya. Intinya apa? Bahaya. Kemudian yang ketiga, bahwasannya syirik besar kaum muslimin itu akan mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ya, syirik besar akan mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Kalau memang tidak ada uzur, ya, kalau memang tidak ada uzur, syirik besar akan mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Tapi bukan berarti kita kemudian langsung bilang kamu kafir, enggak, ya. Ketika seorang terjatuh ke dalam syirik besar, ya secara umum kita katakan syirik besar akan mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Tapi ketika ada orang terjatuh ke dalam kesyirikan, terjatuh ke dalam kekufuran, belum tentu langsung kita cap kafir. Ada tahapan-tahapannya, ya. Dan wewenangnya siapa mengkafirkan dan mensyirikan. Ini wewenangnya para hakim biasanya. Kita mending keliru menghukumi, ya, mending keliru menghukumi daripada keliru menghukumi dia seorang muslim walaupun dia sebenarnya kafir, ya, mending seperti itu daripada kita keliru menghukumi fulan kafir padahal masih muslim. Karena harus hati-hati di sini. Ada syarat-syaratnya seorang dikafirkan. Tapi ketika kita taklim secara umum, ya, kita harus mengatakan ini bid'ahnya bid'ah, ya, ini kufur ya kufur, ini syirik ya syirik. Tapi vonis terhadap seseorang apakah dia kafir, apakah dia musyrik, itu enggak semua orang bisa, ya, enggak segampang itu, ya. Ada syarat-syaratnya di sana. Wal asghar la yanqilu, ya, anil millah, sedangkan syirik kecil kaum muslimin tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, seperti riya, bersumpah kepada selain Allah, seperti mencela angin misal, ya, mencela angin, mencela hawa panas, hawa dingin. Ini kok panas banget lah, gimana sih? Ini ada sisi syirik kecilnya di situ. Ya, wallahu taala alam. Ini faedah yang bisa diambil dari hadis tadi, ya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan akan menimpa kalian adalah syirik kecil, yaitu ar-riya. Kemudian satu hadis lagi kaum muslimin, ya, atau 2 hadis langsung kita baca saja, yang menggambarkan bahwa kita harus takut kepada kesyirikan. Hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar. Siapa yang mati dan dia dalam keadaan pernah menyeru, ya, kepada selain Allah, ya, wa huwa yad'u lillahi niddan, dia menyeru selain Allah sebagai tandingan, pasti dia akan masuk neraka. Ini kalau enggak taubat, ya. Kalau enggak taubat, siapa yang mati, kan mati berarti belum sempat taubat kan, dan dia pernah melakukan kesyirikan, pernah berdoa kepada selain Allah, pasti masuk neraka. Sudah, ya. Ini tidak ada takwil lagi, ya, tidak ada takwil lagi. Orang yang mati membawa dosa syirik pasti masuk neraka kekal
di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Ya, untuk faedah-faedah dari hadis ini saya kira sama dengan hadis-hadis yang telah lalu. Kita baca satu hadis lagi, ya. Penutup dari bab ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha wa huwa la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah." Siapa yang bertemu Allah dan dia tidak berbuat syirik, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun, pasti masuk surga. Jaminan. Ya, jaminan pasti masuk surga. Tapi wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Siapa yang bertemu Allah tapi dia berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu, pasti masuk neraka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ini menunjukkan bahayanya kesyirikan kaum muslimin, ya, menunjukkan bahayanya kesyirikan, sehingga kita harus merasa takut, khawatir, ya, terhadap diri kita dan terhadap keluarga kita. Ya, disekolahkan anak kita di tempat yang perhatian terhadap masalah tauhid, disuruh ngaji, ya, diri kita dan anak kita atau istri kita, biar tahu apa itu tauhid, biar tahu mana itu kesyirikan, apa itu syirik dan mana itu kesyirikan. Sebagai realisasi atas takutnya kita. Jangan merasa aman. Ya, merasa aman, menyepelekan. Orang yang menyepelekan biasanya terjatuh. Orang yang menyepelekan zina, enggak apa-apa. Justru dia yang akan terjatuh ke dalam zina misalnya. Enggak apa-apa lah. Deleng tok, ya. Ya nanti akan terbawa. Ini pelajaran bagi kita semuanya. Hendaknya kita takut dari yang namanya kesyirikan, karena para nabi sendiri takut, para nabi sendiri, ya, diancam. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW diancam dari kesyirikan. Terlebih kita sangat pantas untuk sangat pantas untuk merasa terancam pula, ya, dari yang namanya kesyirikan tersebut. Bahayanya sangat laten, ya, sangat besar yang menimpa dunia ataupun menimpa akhirat kita. Naudzubillah minasyirki. Semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan. Demikian pula anak keturunan kita. Kita akhiri kaum muslimin. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada salah dan lebihnya saya mohon maaf. Ada benarnya semata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bertaubat kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.